Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama, mata kuliah PPH Wajib Pajak Pribadi dan Badan, yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Dewi Astuti, yang kedua Regita Umi Azhari, dan yang ketiga Grace Mayana Nagatri. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai yang pertama objek PPH, yang kedua objek PPH final, yang ketiga bukan objek PPH, dan yang keempat objek pajak BUT atau Badan Usaha Tetap. Untuk pembahasan yang pertama, kita mulai dari objek pajak dan objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu, barang, jasa, kegiatan, maupun keadaan yang dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak penghasilan merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan penghasilan. Pengelompokan penghasilan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, yaitu seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal, yaitu berupa aset gerak maupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir yaitu penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Yang selanjutnya yaitu yang termasuk dalam penghasilan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 nomor 36 tahun 2008 yang termasuk ke dalam penghasilan objek pajak yaitu yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, yang termasuk ke dalam hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dalam penghargaan ialah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda berkala. Yang ketiga ada laba usaha. Kemudian yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada keuntungan karena pengalihan aset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, ada keuntungan karena pengalihan aset kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh dari perseroan persekutuan. Perlu diingat, apabila wajib pajak menjual aset dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Jika penjualan aset terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar perhitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar. Yang ketiga ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi nama dalam bentuk apapun. Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjual aset yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku aset tersebut merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku pada saat terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha merupakan penghasilan. Yang keempat, ada keuntungan karena pengalihan aset berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
Yang kelima, ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Sebagai contoh, pajak bumi bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya yang karena suatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. Yang keenam, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual lebih tinggi dari nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila misalnya surat obligasi dibeli lebih rendah dari nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Yang ketujuh, ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang termasuk ke dalam dividen yaitu, yang pertama ada pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun. Yang kedua, ada pembayaran kembali karena likuiditasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, ada pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Yang keempat, pembagian laba dalam bentuk saham. Yang kelima, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Yang keenam, jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. Yang ketujuh, pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan. Yang kedelapan, pembayaran sehubungan tanda-tanda laba termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Yang kesembilan, bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi. Yang ke-10, bagian laba yang diterima oleh pemegang polis. Yang ke-11, pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi. Yang ke-12 dan yang terakhir, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Yang ke-8 ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan untuk diantaranya yang pertama, penggunaan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk kekayaan hak intelektual atau industrial, atau hak serupa lainnya. Yang kedua, hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, dan komersial. Yang keempat, ada pemberian bantuan tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak, peralatan atau perlengkapan, dan pemberian informasi yang sehubungan dengan poin 1-3 tadi. Yang kelima, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi atau siaran radio, dan yang keenam, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak yang lainnya. Yang kesembilan, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. Pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti sewa mobil, sewa rumah, sewa gedung, dan sewa kantor. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembebasan utang dapat dianggap sebagai penghasilan bagi yang berutang dan dianggap sebagai biaya bagi yang berpiutang. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aset. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan bukan objek pajak,
maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penghasilan yang PPh-nya bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final adalah yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan bunga tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Dan yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan atau bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah yang pertama, A. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang B. Aset hibah yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, warisan. Dan yang ketiga, aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau diamond profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada penjelasan nomor 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemenang unit persyaratan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang pertama merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Syarat yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membiayainya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-13, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak bentuk usaha tetap adalah yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Yang selanjutnya yaitu penentuan laba bentuk usaha tetap. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut, diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi bentuk usaha tetap. Yang kedua, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah yang pertama, royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan aset, paten, atau hak lainnya. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Kemudian yang keempat, pembayaran sebagaimana tersebut pada nomor 3 yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Kemudian, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% apabila atas penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak penghasilan. Pasal 26 ayat 4 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat yang pertama,
Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi secara komersial. Kemudian untuk contoh perhitungannya, penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 17 miliar 500 juta rupiah. Pajak penghasilan yaitu 25% dikalikan 17 miliar 500 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak adalah 13 miliar 125 juta rupiah. Pajak penghasilan yang dipotong adalah 20% dikalikan 13 miliar 125 juta rupiah yaitu sebesar 2 miliar 625 juta rupiah. Apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak tersebut sebesar 13 miliar 125 juta rupiah ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.